Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Iqbal Fadilah dari Teknik Elektro 2018, NIM 22111811106. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang membuat program pada aplikasi MATLAB dengan sinyal analog yaitu FM dan sinyal digital pada FSK. Saya akan menjelaskan sedikit pengertian ataupun penjelasan singkat tentang FM dan FSK. Yang pertama, gelombang sinyal analog yang umumnya berbentuk gelombang sinus memiliki 3 variabel dasar, yaitu amplitude, frekuensi, dan fasa. Yang saya akan jelaskan yaitu frekuensi. Frekuensi modulasi yaitu sinyal modulasi yang dimodulasikan akan menyebabkan frekuensi dari gelombang pembawa berubah-ubah sesuai dengan frekuensi yang dimodulasikan. FM merupakan kasus khusus dari modulasi sudut. Dalam sistem modulasi sudut, frekuensi dan fasa dari gelombang pembawa berubah terhadap waktu menurut fungsi dari sinyal yang dimodulasikan. FM pada umumnya digunakan untuk frekuensi radio VHF untuk menyiarkan musik dan percakapan dengan kualitas tinggi. Selanjutnya, pada dasarnya dikenal 3 prinsip sistem modulasi digital, yaitu ASK, FSK, dan PSK. Yang saya akan jelaskan yaitu FSK, frekuensi shift keying, yaitu pengiriman sinyal melalui penggeseran frekuensi. Metode ini merupakan suatu bentuk modulasi yang memungkinkan gelombang menggeser frekuensi output gelombang pembawa. Dalam proses ini, gelombang pembawa digeser ke atas dan ke bawah untuk memperoleh bit 1 dan bit 0. Pada umumnya, FSK ini digunakan untuk komunikasi dengan bitrate 2400 bps. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah tadi saya menjelaskan penjelasan dan pengertian singkat tentang FM dan FSK, sekarang saya akan membuat programnya. Yang pertama, kita buat skripnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan buat skrip. Lalu sudah CLC, kita buat close A, lalu clear A. Ini sebagai file headernya. Setelah kita buat file header, kita buat datanya. Modulasi sama dengan 1, amplitude modulasi sama dengan 6, frekuensinya sama 1060. Lalu kita buat TA nya sama dengan 1 dibagi frekuensinya. Lalu kita T nya mempunyai persamaan sebagai berikut ini ya. 0 banding TA bagi 99 banding 6 lalu kali TA, lalu betanya kita isi 99 sebagai indeks modulasinya. Setelah itu kita buat ini YM sama dengan amplitude modulasi. Dalamnya kita buat 2 kali sin kali V kali FA kali T ya, tutup kurung. Lalu figur 1 tidak usah spasi, langsung saja. Lalu untuk menjalankan sebuah programnya untuk ditampilkan menjadi hasil gambar, kita pakai subplot. Kita pakai subplot 3 1,1. Lalu untuk memperjelasnya kita pakai float. Tadi ya kita pakai yang barusan itu YM, kita isikan lagi YM, kita tutup, kita tulis sebagai titelnya itu modulating ya, modulating signal. Oke. Kita isikan lagi di sini juga sebagai keterangan signal info. Setelah kita lihat ya dari atas ini, dari data tadi ya, dari M sampai sekarang ini, kita bisa disebut ini sebagai signal info. Tapi belum beres. Masih beres untuk sinyal info. Terus selanjutnya ada lagi. Lalu kita masukkan lagi, kita spasi dulu AC sama dengan
AM dibagi modulasi, lalu frekuensi carrier-nya sama dengan 5 dikali FA, 5 kali frekuensi amplitudonya ya. Lalu kita masukkan lagi TC sama dengan 1 dibagi frekuensi carrier. Lalu YC-nya kita masukkan rumusnya AC dikali sin kali 2V 2 kali V kali FC kali T. Lalu subloadnya kita masukkan 3,1,2. Setelah yang tadi kita masukkan subload pertama 1, baru yang terakhirnya plot T YC ya, itu soalnya tadi YC. Baru grid on, title dulu. Title kita masukin carrier signal, baru grid on. Oke, ini semua masuk ke sinyal carrier ya. Sudah itu kita buat lagi FM modulation biar mau jelas. Kita tulis di sini frekuensi modulation. Lalu kita masukkan rumusnya Y1 sama dengan AC kali sin dalam kurung 2 kali V kali FC kali T tambah dengan beta tadi yang di atas dikali sin 2 dikali V kali frekuensinya kali T 2 kali ininya. Lalu subloadnya jangan lupa untuk menampilkan tampilan gambar tadi ya. Tadi udah 3,1,2, sekarang 0,3 yang terakhir. Lalu jangan lupa plotnya. Maaf salah. T yang tadi atas Y1 ya. Lalu mohon maaf lagi. Jangan lupa ininya, terus titelnya juga kita isi FM signal ya. Kita ini grid on juga, jangan lupa. Kita periksa dulu, takutnya ada yang salah. Ini yang terakhir masuknya ke sinyal FM ya untuk penamaannya. Ini kita isi ini dulu. Kita isikan lagi. Ini sudah, kita coba dulu ya. Kita save dulu, jangan coba. Save as. Kita simpan di quiz Bareja. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dosen saya ya. Dosen saya tercinta ya, soalnya memang dosen saya gitu. Ini saya isikan Iqbal FM. Kita save di sini, jangan lupa jangan pakai spasi. Tuhnya tidak terbaca. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ternyata ada kesalahan lagi ya. Kita harus cek dulu apa kesalahannya. Sudah saya koreksi ya. Tadi terkait yang di sini yang titik yang 32 ini saya lupa masukin yang tanda kutip ya. Yang lain juga saya koreksi, takutnya ada kesalahan. Tadi saya sudah cek kembali dari atas sampai bawah, sudah saya perbaiki. Takutnya ada kesalahan. Di sini saya juga hilangkan juga ya. Di sini saya akan coba tampilannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata alhamdulillah hasilnya ada. Di sini saya dapat melihatnya ya. Untuk modulasi signal, ini untuk carrier signalnya, di sini untuk frekuensi modulasi signalnya. Dari
tadi data yang saya masukkan tadi untuk sini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tadi saya telah buat program FM yang pertama. Sekarang kita akan buat yang kedua, yaitu program FSK. Untuk itu FSK dengan rumus sin 2 kali V kali F kali T. Oke, yang pertama kita masukkan dulu file headernya dulu. Karena ini sebelum kita buat datanya, kita buat ini dulu ya. Lalu untuk frekuensinya saya isi 6 saja. Lalu F2 nya karena 10 kali F berarti 6 kali 10 berarti 60 ya. Lalu X nya saya isi dengan ini 1 1 0 0 1 0 1 0. Lalu untuk memperjelas kita tandakan dengan input signal ya. Lalu NX nya sama dengan size, lalu dengan ini S,2, I nya sama dengan 1, lalu will, untuk will sebagai statement is, lalu ini mohon maaf salah, NX plus 1, lalu T nya sama dengan I banding O, mohon maaf 0 maksudnya 0,001 banding I plus 1, lalu dengan if nya if spasi dulu X dengan ininya I itu kurung lagi sama dengan 1, lalu FSK nya sama dengan yang rumus tadi itu ya, yang pertama FSK sama dengan sin 2 kali V, mohon maaf salah, kali F kali T tutup kurung lagi seperti biasa ini. Lalu kembali ke sini untuk Elsa sebagai untuk melengkapi dari rumus yang pertama tadi. Mohon maaf salah, sin 2 kali kali V kali F2 kali T tutup kurung lagi, kembali ke sini lagi, N untuk akhir dari program, untuk akhir dari data yang di atas ya, belum program akhirnya 1,1,1, lalu plotnya T spasi saja, T FSK tutup kurung hold on, lalu grid on, axis saya isikan dengan 1 1 10. Mohon maaf, diisikan 1 10 negatif 1 1 tutup kurung juga, buka kurung juga. Lalu ini baru detailnya penjelasan kita untuk membuat frekuensi shift key. Lalu I nya sama dengan I plus 1
Lalu dengan akhir dari program atau kata ini yaitu N. Oke, sebelumnya kita save dulu ya, karena harus ada sebelum nanti ditampilkan di sana. Seperti tadi subplot yang ada di sana itu untuk hasil tampilan gambar yang ada nanti di MATLAB ini. Saya namakan tes equal 2 karena yang pertama tadi kan yang program FM, ini program FSK. Kalau kita save dulu, yes. Oh maaf, salah lokasi. Kita simpan di sini sistem. Kita simpan di luar saja dengan ciri ini. Kita save. Sepertinya kita di luar saja seperti yang tadi di sistem ya. Sistem. Oke, yang penting saya sudah simpan tadi. Sekarang simpan saja yang kedua. Dimanapun tidak apa-apa. Di sini pun tak apa. Kita save. Oke. Kita coba Bismillahirrahmanirrahim. Mana ternyata ada juga. Alhamdulillah. Wasyukurillah. Ternyata dapat dibedakan di sini antara kerapatan di sini dengan kerapatan yang lain. Antara yang renggang dan kerapatan itu merupakan hasil dari inputan data yang saya masukkan tadi. Oke. Sebelumnya mohon maaf bila ada tutur kata saya ataupun ucapan saya yang kurang berkenan atau kurang tidak enak didengar. Karena memang salah dari saya, yang benar itu Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mohon maaf, terima kasih dan terima kasih. Ini sebagai melengkapi tugas saya untuk matkul sistem telekomunikasi. Oke, terima kasih dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahendra Alvan Rosandi dari jurusan Teknik Elektro angkatan 2018 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang amplitude modulation dan amplitude shift keying. Yang pertama saya akan menjelaskan amplitude modulation. Amplitude modulation adalah salah satu bentuk modulasi di mana amplitude sinyal pembawa divariasikan secara proporsional berdasarkan sinyal permodulasi, yaitu atau bisa disebut dengan sinyal informasi. Nah, contoh dari amplitude modulation adalah metode pertama kali yang digunakan menyiarkan radio komersil. Nah, amplitude modulation pun memiliki kelemahan, yaitu dapat terganggu oleh gangguan atmosfer. Yang kedua, bandwidth yang sempit juga membatasi kualitas suara yang dapat dipancarkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan amplitude shift keying atau pengiriman sinyal berdasarkan pergeseran amplitude, yang merupakan suatu metode modulasi dengan mengubah-rubah amplitude. Dalam proses modulasi ini, kemunculan frekuensi gelombang pembawa tergantung pada ada atau tidak adanya sinyal informasi digital. Keuntungan yang diperoleh dari metode ini adalah bit per baud atau kecepatan digital lebih besar. Sedangkan kesulitannya adalah dalam menentukan level acuan yang dimilikinya, yakni setiap sinyal yang diteruskan melalui saluran transmisi jarak jauh selalu dipengaruhi oleh redaman dan distorsi lainnya. Oleh sebab itu, metode ASK hanya menguntungkan bila dipakai untuk hubungan jarak dekat saja. Dalam hal ini, faktor Deraw harus diperhitungkan dengan teliti. Seperti juga pada sistem modulasi amplitude modulation, Deraw menindih puncak bentuk gelombang yang berlevel banyak dan membuat mereka sukar.
mendeteksi dengan tepat menjadi level ambangnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara pemrograman di MATLAB. Ya, kembali lagi dengan saya Mahendra Alvan Rosandi. Saya di sini akan menjelaskan coding atau pemrograman dari si AM dan ASK. Saya jelaskan sedikit bahwasannya AM dibagi dua menjadi modulasi digital dan analog. Nah, di sini saya akan menjelaskan AM, DSPRC, mulai dengan CLC-nya, CLC, terus seperti biasa ya, close all, close all, dan clear all-nya. Nah, dimana si close dan clear all ini untuk membaca apabila ada program yang tidak terpakai akan terbaca. Nah, untuk M1 selanjutnya masuk ke sinyal informasi. Sinyal informasi. Nah, dari sinyal informasi tersebut ada rumus yaitu AM sama dengan 5. Lanjut untuk, nah di sini frekuensi modulasinya saya akan memasang dua digit terakhir dari NIM saya sendiri yaitu 72. Lanjut ke waktunya, TM sama dengan 1 per frekuensi modulasi. Nah, lanjut ke waktu sama dengan 0 dengan waktu modulasi sebanyak 999. Nah, kali 6 kali TM, lanjut ke YI. Nah, ini serangkaian rumus sinyal informasi ya. YI sama dengan AM dikali SID, terus tutup kurung, saya menyimpan 2 kali Pi dikali FM dikali waktu, tutup kurung, kita tutup. Nah, YI, selanjutnya ke YI lagi. Maksudnya langsung ke figur ya. Langsung masuk ke figur, yaitu 1. Nah, agar terlihat juga ya figur si grafik sinyalnya tersebut. Masuk ke subplot. Nah, subplotnya yang pertama itu 3, lanjut ke 1. Nah, kenapa di sini subplotnya figurnya 1? Agar kita nanti memasangnya di bagian yang ketiga ketika di run. Kita tutup, lanjut ke plot.
plot waktu dengan YI, tutup lagi, kita tutup titelnya. Nah, di sini kita akan memasukkan di bagian mananya dari si bentuk sinyalnya. Nah, di sini akan ditempatkan dinamai sinyal informasi. Kita tutup. Nah, selanjutnya kita masuk ke sinyal carrier ya. Sinyal carrier. Nah, seperti biasa kalau misalnya rumus dari sinyal carrier itu terdiri dari AC, FC, YC, subplot, plot, dan titel. Yang pertama kita akan menuliskan dulu AC-nya. Itu dikali amplitude modulation kali AM. Kita tutup, lanjut ke frekuensi carrier yang sebesar 5 ya. 5 kali frekuensi modulasi. Kita tutup. YC AC kali sin kurung buka 2 dikali pi dikali FC dan dikali juga dengan waktunya ya. Waktu. Nah, kita tutup lagi. Selanjutnya, nah, dari subplotnya kita akan menyimpan di 3 tadi 1. Kita akan membuat di bab, analoginya sebuah bab ya, subplot ini di bab kedua. Kita tutup lagi. Titik 2 miring ini untuk menutup ya, maksud di sini untuk menutup daripada si codingannya tersebut. Nah, kita plot yaitu waktunya dengan YC-nya. Langsung ke titel. Nah, kita beri nama ya di sinyal tersebut, yaitu sinyal carrier. Tutup. Nah, selanjutnya masuk ke AMDSB-FC-nya. Nah, disinilah penentuan dari si coding tersebut ya. Ini sangat krusial. Nah, dari si DSB-FC ini untuk rumusnya yaitu YFC sama dengan AC ditambah
1 tutup kurung tutup buka 1 tambah modulasi dikali sin, terus tutup buka lagi ya, tutup buka 2 dikali pi dikali frekuensi modulasi dikali dengan waktunya. Nah, kan terstruktur. Nah, langsung kali sin lagi, tutup kurung 2 kali 2 kali pi kali FC dan dikali lagi T. Nah, kita tutup. Oke, selanjutnya ini tidak ditutup. Selanjutnya masuk ke subplot kalau nggak salah ya, subplotnya nanti kita simpen di yang ketiga ini, di bab ketiga itu 3. Nah, kita tutup lagi di plotnya T, selanjutnya ada YFC, dan tutup lagi. Titelnya itu nama dari si sinyalnya AM DSB FC berarti ya, AM DSB FC. Semoga saja bisa berhasil. Nah, untuk dinyalakannya ya, maaf belum di caps lock. Gridnya keadaan on. Nah, agar bisa di run, kita di sini harus nge-save dulu agar bisa terbaca juga. Nggak usah di spasi. Mahen DSBFC, coba save. Kita cek kembali dari atas, dari close all-nya, M-nya 1, M-nya 5, FM-nya terdiri dari digit terakhir saya, NIM saya, terus titelnya benar ya, sinyal informasi AC FC, terus dari si rumusnya YC sama dengan AC kali sin 2 kali Pi kali FC kali T. Plotnya benar, YFC nya dengan rumus AC plus 1 kali modulasi kali sin 2 kali Pi kali FM kali T dan dikali sin 2 kali PI dan kali FC dan kali T. Plotnya benar. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, berarti terbukti bahwasannya dari pemrograman tersebut sudah benar, bahwa di sini kan saya menyimpan di sinyal informasi digitalnya sinyal carrier dan sinyal AM DSB FV-nya terlihat gitu. 5, 10,
Ya, cukup untuk DSBFC. Selanjutnya saya akan mencoba untuk ASK, yaitu amplitude shift keying. Amplitude shift keying. Pertama-tama seperti biasa di CLC kutub, lanjut ke close all-nya, close all, untuk clear all, dan kita masuk ke si frekuensinya. Nah, kita di frekuensi pertama itu kita masukkan besar 4, tutup. Nah, di frekuensi 2-nya yaitu rumus 10 dikali frekuensi 1, yaitu yang sebesar 4 itu ya. Jadi kenapa saya di sini rumusnya harus 10, kenapa di sini saya menyimpan di frekuensi pertamanya itu 4, tidak boleh lebih besar dari frekuensi 2 dari rumus tersebut. Tutup, masuk ke rumus dari si frekuensinya, yaitu X sama dengan, kita tutupnya dengan ini ya, 1 0 0 1 0 0 1 0. Nah, ini untuk kenapa di sini saya menyimpan ada satu yang seperti itu tuh untuk sinyal inputnya gitu. Nah, di sini nanti akan keluar ya sinyal inputnya. Kita tulis berarti di sinyal input. Terbalik, input sinyal. Input signal. Kita tutup. Lanjut ke NX ya. NX sama dengan size-nya mau X 2. Semoga saja berhasil. Tutup. Langsung ke frekuensi sama dengan berapa ya? Frekuensi sama dengan 1 ditutup. Langsung ke while-nya. While-nya itu I, terus INX ditambah 1 ya, 1 tambah 1 dengan waktu sama dengan I. Ini berapa ya? I 0,001 dengan
I ditambah 1 dengan frekuensinya IF kali I. Nah, sama dengan ini 2 kali 1 dengan amplitudo shift key-nya sama dengan sin 2 dikali pi 2 kali dikali pi dikali lagi dengan frekuensi yang pertama tadi yang sebesar 4 kali juga dengan waktunya. Kita tutup lagi dengan else. Nah, terbaca kan dengan amplitudo shift key-nya sebesar 0 ya, 0. Kita tutup lagi 0, berarti nah disinilah diakhiri dengan subplot dengan bab 3. Nah, ini agar teratur ya. Tutup lagi. Nah, disinilah plotnya. T dengan waktunya dengan ASK dengan hold on gridnya juga dihidupkan, jangan lupa ya. Nah, dengan axis itu 1. Nah, sama halnya dengan yang tadi, sinyal input min 1 terus 1, tutup lagi, tutup kurung. Nah, tutup dengan titik 2 ya, koma. Nah, titelnya di sini kita tulis H2. Titelnya amplitude shift key ya, bukan keying. Kalau keying mah yang saya dijelaskan di teori tadi. Kita tutup lagi. Nah, dengan diakhirinya I sama dengan I ditambah 1. Oh, maaf, kurang dikebawahin lagi. I sama dengan I ditambah 1. Nah, sini diakhiri N. Kita cek lagi ke atas, dirasa saya sudah benar untuk input sinyalnya, amplitudo shift key-nya. Oke, kita coba. Oh iya, jangan lupa dengan save, karena jika tidak di save tidak akan terbaca pula si sinyalnya. ASK mahen save. Coba dengan hasilnya
kita cek lagi dari close all, clear all, frekuensi satunya dikali 10 ya, di frekuensi 2-nya. Terus di input sinyalnya 11 00 10 10 10. Nextnya size-nya X2, terus di TI T sama dengan I 000 benar, dan di subplot dan plotnya waktu dan amplitude shift K, hold on. Nah, di axis-nya pun sudah tertulis 1 10 min 1 dengan 1 dengan titel amplitude shift K. Nah, kita coba. Oke. Nah, berarti sudah sesuai dengan si X-nya ya. Si input sinyalnya sudah sesuai juga dengan si figurnya, amplitude shift K-nya. Nah, sudah terlihat bahwasannya terbaca. Mungkin cukup dari saya untuk menjelaskan AM dan amplitude shift K-nya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Saya izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Rasid Khairul. Saya akan menjelaskan salah satu dari modulasi analog, yaitu pasa modulasi, dan salah satu dari modulasi digital, yaitu pasa shift keying. Dan nanti akan saya sedikit contohkan program pada aplikasi MATLAB. Apa itu pasa modulasi? Pasa modulasi menggunakan perubahan sudut fasa dari sinyal analog untuk membedakan kedua keadaan dari sinyal digital. Pada modulasi jenis ini, amplitude frekuensi dari sinyal analog adalah tetap. Yang berubah adalah sinyal fasa analognya. Perubahan maksimum yang disebabkan oleh sinyal pemodulasi dinamakan indeks modulasi. Simpangan frekuensi maksimum dalam gelombang termodulasi fasa berbanding langsung dengan amplitudo dan frekuensi sinyal pemodulasi. Lalu, apa itu pasa shift keying? Dalam pasa shift keying, pasa sinyal pembawa digeser untuk melambangkan data. Pasa shift keying 2 tingkat merupakan skema paling rendah menggunakan 2 angka biner, sehingga dikenal juga sebagai binary pasa shift keying. Bentuk alternatif dari pasa shift keying 2 tingkat adalah diferensial pasa shift keying. Dalam fasa ini, biner 0 digambarkan sebagai lonjakan yang sama dengan lonjakan yang sebelumnya. Sedangkan biner 1 akan berbanding terbalik dengan lonjakan yang dikirim sebelumnya. Jadi istilah diferensial ini itu tuh berdasarkan fakta bahwa tergesernya fase dari bit yang dikirimkan sebelumnya. Selama pasa pendahulu atau pasa sebelumnya diterima dengan benar, maka rujukan fase pasti tepat. Dan itu adalah sedikit penjelasan dari saya tentang apa yang saya ketahui dari pasa modulasi dan pasa shift keying. Lalu saya akan membuat salah satu contoh program dari pasa modulasi dan nantinya akan dilanjutkan dengan pasa shift keying, contoh program pada MATLAB. Langkah pertamanya itu tulis dulu ketikan CLC clear all dan close all. Ini lumayan penting untuk nantinya menghapus dari
menghapus dari command Windows. Lalu dimasukkan M sama dengan 1. M sama dengan 1. Ini merupakan sudut pasa di KP, disimbolkan sebagai KP. Lalu dimasukkan amplitudo sinyal infonya, misalkan saja 5. Lalu ada frekuensi sinyal infonya, misalnya 9000. Lalu ada periode dari sinyal infonya. Itu tuh rumusnya 1/FA. Lalu ada periode ininya, waktunya, atau ada T sama dengan 0, nanti dibagi dari TA, lalu /999 dibagi 6 dikali TA. Ini tuh nanti dikali amplitudo sinyal info. Lalu ada rumus dari persamaan sinyal info, yaitu amplitudo dikali sin dikali 2 kali pi kali FA kali T. Ini merupakan persamaan dari sinyal info. Ininya 2pi FAT itu merupakan turunan pada MATLAB dari omega. Nanti ada 2 kali omega, ini rumusnya. Terus di sini dikasih figure. Lalu ini nih, dikasih subplot. Ini berfungsi untuk nantinya data sinyalnya dimunculkan. Lalu ada plot T, ininya merupakan sinyal yang akan dimunculkan, yaitu YM berarti. Lalu ada judulnya untuk menamakan pada nanti sinyalnya. Sinyal info, lalu mulai ke sinyal carrier. Untuk mempercepat video bisa atau mempercepat memprogram, bisa saja di copy dari sinyal info ke sinyal carrier, tapi ada yang harus dirubah, yaitu beberapa variabel dan rumus-rumusnya termasuk. Jadi ini yaitu amplitudo AC-nya, dan rumusnya pun berubah menjadi AM, amplitudo sinyal info /M. Modulasi, lalu di sininya FC. Ini diibaratkan karena sinyal carrier itu lebih besar daripada sinyal info, maka di sini FA dikali 5 misalkan. Lalu di sini juga diganti menjadi TC. Dan ini tidak dibutuhkan karena ini hanya diperlukan pada sinyal info saja. Sudah mencakup semuanya. Lalu di sini ada YC. Di sini diganti C karena nanti ininya pun berubah. Ini tidak dibutuhkan karena hanya perlu satu saja. Subplotnya juga ini diganti. Ini merupakan 3 dari 2. Nanti ini akan muncul pada gambar kedua. Lalu plotnya pun diganti menjadi YC. Tambahkan grid on. Lalu di sininya berubah menjadi sinyal carrier.
pada periode carrier-nya di sininya diubah karena sama saja, tapi mengikuti bagian dari sinyalnya. Misalnya yang ini sinyal, yang ini merupakan sinyal info, maka yang di sini sinyal carrier, berarti di sini dirubahnya sinyal carrier gitu. Lalu ini pun diganti menjadi amplitudo dari sinyal carrier. Nah, lalu untuk mempercepat juga, program bisa di copy dan dipaste. Dan untuk membedakan mana sinyal carrier, mana sinyal pasang modulasi, bisa ditambah ini persen, angka persen, nanti tidak akan terbaca oleh program, tidak akan dijalankan oleh program. Lalu tulis saja misalnya sinyal carrier. Di sini pun sama. Sini sinyal PM. Nah, di sini ada yang sangat berubah. Misalnya di sini dibutuhkannya Y saja. Lalu yang dirubah itu di sini karena merupakan persamaan dari sinyal info dikali sin, lalu ada 2pi FCT. Nah, di sini yang berubah. Di sini ditambahkan sudut fasa karena kita mencari sudut fasa. KP, lalu ada dikali lagi. Ini kurung AM dikali cos. Jadi ada sin, ada cos. Itu tidak bagaimana dari sinyal carrier-nya. Misalnya saya memakai sin di awal karena sinyal carrier-nya berupa sin, yaitu dimulai dari 0. Maka di sininya dilanjutkan menjadi cos. Dan jika dimulai dari cos, maka nanti di sininya dirubah menjadi cos dan di sininya berubah menjadi sin. Itu lalu dikali lagi dengan 2pi, 2 dikali pi dikali c dikali t. Di sini dipakai tanda kurungnya 3 kali karena menutup kurungnya 3 kali. Lalu di sini diganti menjadi 3 karena nanti akan muncul pada gambar ketiga. Di sini Y saja karena sesuai dengan persamaan rumusnya. Lalu grid on dan dikasih judul sinyal PM. Tinggal di run. Di sini di save dulu. Contohnya sinyal PM. Maaf, tidak boleh ada spasi. Jadi untuk nge-save-nya tidak boleh ada spasi. Lalu dilihat pada editornya. Line 2. Oh, ada kesalahan penulisan pada line 2. Tinggal dirubah saja. Lalu dijalankan ulang. Nah, ini merupakan sinyal dari modulasi. Lalu akan dilanjutkan dengan sinyal passive keying. Jadi passive keying itu pertama dibutuhkan 2 frekuensi, 2 F, yaitu F yang pertama. Misalnya dicontohkannya misalkan 1 saja. Lalu F keduanya ini tuh harus lebih besar dari F pertama, misalnya 10. Lalu ada NX sama dengan
size x, 2. Dan lupa bahwa ini harus ada inputnya 6 sampai 8 angka binir, karena ini merupakan contoh dari skema 2 tingkat, skema possessive keying 2 tingkat, yaitu inputnya x sama dengan 1, ini hanya misal saja, 1 0 0 1 0 1 0. Lalu ada i-nya merupakan 1. Lalu ketika while spasi i nx tambah 1, t yang diketahui adalah rumusnya nih, i dibagi 0,001 dibagi i tambah 1. Nah, di sini if spasi x kurung 1 sama dengannya 2 kali sama dengan 1. Lalu di sini karena 2 tingkat maka ada 2 persamaan. 2 kali persamaan. Jadi di sini masukkan ininya. Lalu sin kurung 2 pi dikali f dikali t. Lalu di sini ada else. Ini jika saat keduanya, maka masukkan lagi possessive keying sama dengan sin. Ini salah, harusnya sama dengan sin dikali kurung dulu 2 pi kali f dikali t tambah dikali t ditambah pi. Lalu di sini n karena disudahi, tapi masih ada subplotnya untuk memunculkan sinyalnya. Jadi subplot, karena di sini hanya saya butuhkan 1 saja, maka 1 1 1. Lalu ada plot t, karena di sininya hanya possessive keying, maka tuliskan saja possessive keying. Lalu ada hold on, grid on, lalu di sini tulis saja axis, kurung dulu baru kurung siku 1 10 min 1 dan 1. Ini merupakan nanti batas-batasnya. Lalu tutup, masukkan judul, titel, pasa, shift,
Oke. Lalu di sini masukkan I sama dengan I tambah 1. Lalu di sini ada N. Nah, untuk while N-nya. Maka tinggal program saja, nanti di save lagi. Misalnya di sini kita ini pasa shift, tidak boleh ada spasi, lalu run. Lalu dilihat lagi apakah masih ada yang salah. Pada line 8, oh iya, saya salah pengetikan, harusnya di sini, yaitu tambah. Lalu sinyalnya nanti akan seperti ini. Dan sekian video dari saya. Terima kasih.